Hebat kalau tidak beradab, tidak ada maknanya. Maka mewujudkan Bontang yang beradab, itulah diadakan menyambut 1 Muharram, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, halal bihalal, acara haul, apapun namanya, itu supaya Bontang hebat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia (BSI). Nomornya catat baik-baik, 76 7-nya 5 kali, 77 777 656. Sekali lagi, 76 77 777 656. Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini, 0822 4739 5624. Sekali lagi, 0822 4739 5624. Berkah selalu, ma'akalta fa'afnaita. Rezeki, uang, gaji, pendapatan yang kau belikan makanan akan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan kepakaian akan lapuk. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan itulah yang akan kekal abadi menjadi amal bekal untuk hari esok. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Az-Zahra nahnu juz'un la yatajazza. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua jamaah? Sehat? Hatinya sehat? Badannya sehat? Pikirannya sehat? Kantongnya sehat? Itu yang paling kuat suaranya tadi. Ini kabarnya di Bontang ini semua suku nasional di Indonesia ini ada, betul? Ada orang Jawa? Pripun kabare api? Banyak juga orang Jawa. Ada orang Sunda? Kumaha sadayana damang? Banyak juga orang Sunda. Ada orang Bugis Makassar? Aga Kareba, Madeceng. Masya Allah. Ada orang Batak? Biado walak ita sasudena. Horas. Banyak sekali, tapi nampaknya yang jawab itu-itu aja orangnya. Mamuju ada, Pinrang ada, Bone ada, semuanya ada. Kenapa semua orang dari Aceh, Batak, Mandailing, Sunda, Jawa, Bugis, Makassar, kenapa semuanya datang ke Bontang? Di mana ada gula, di situ ada. Ini semut-semut berdatangan karena Bontang ini manis. Dari mana Ustadz tahu Bontang ini manis? Pagi tadi saya sudah dikasih Pak Wali makanan yang manis, barongko. Di sini ada migas, minyak bumi dan gas. Di sini ada pupuk, di sini ada amoniak, di sini ada metanol. Maka berdatanganlah semua kemari. Kita mendapatkan berkah Bontang ini insyaallah. Jadi kalau ada orang bertanya, apakah betul Bontang itu hebat? Betul. Di mana letak hebatnya? Semuanya ada. Tapi jangan lupa, hebat kalau tidak beradab, tidak ada maknanya.
Maka mewujudkan bontang yang beradab, itulah diadakan menyambut 1 Muharram, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, halal bihalal, acara haul, apapun namanya, itu supaya bontang hebat dan jelas. Faham? Apanya yang jelas? Jelas suara saya? Bapak Ibu yang ada di atas, jelas suara saya? Kalau memang betul jelas, angkat tangan dua-dua. Berarti betul jelas. Jadi hari ini kita sedang bersilaturahim. Kalau tidak dibuat acara ini, saya tidak jumpa dengan Bapak Haji Basri Rase SIP MSI. Tahu arti MSI itu? Master segala ilmu. Itu arti master. Ibu Hajah Najirah SE hadir juga bersama kita. Ada Bapak dari saya urutkan dari sebelah kanan ya. Itu ada Ustadz alumni Gontor, namanya Ustadz Hamzah, Kepala Kantor Kementerian Agama. Ada juga bersama kita Bapak Kajari. Jadi siapa yang macam-macam, lapor ke Pak Kejaksaan Negeri. Yang tukang tangkapnya Pak Yusef ada di sana, Bapak Kapolres. Di samping Pak Kapolres itu ada Bapak Dandim. Ini lama saya menghafal mereka nih. Di tengah-tengah yang paling muda itu adalah wakil dari Bapak Ibu semua yang dipilih sebagai wakil rakyat, Ketua DPRD Kota Bontang. Ketua panitia acara kita ini itulah penghafal Quran, hafal Quran, juga Ketua Persatuan Pondok-Pondok Pesantren. Namanya Ustadz Marzuki Al-Hafiz, 30 juz di kepalanya. Allahu Akbar. Jadi rupanya di Bontang ini ada simbol-simbol. Ada simbol-simbolnya. Tadi saya dikasih tahu Pak Wali, Ustadz Somad, kalau bajunya seperti ini namanya dai muda. Mau melihat dai muda? Mohon tolong berdiri Ustadz-Ustadz dai muda menghadap ke jamaah yang pakai seragam baju dai muda. Itu baju dai muda. Masya Allah. Nampak? Sudah jelas? Jadi penuh dengan simbol. Jadi waktu Pak Wali tadi memperkenalkan Ustadz Somad yang bajunya ini dai muda, saya tengok baju Pak Wali mirip juga seperti dai muda. Sorban pun juga begitu. Jadi kalau sorbannya hijau seperti sorban Kiai Marzuki, itu hafal 30 juz. Kalau coklat seperti ini juz 30. Makanya nanti kalau ada acara Maulid Nabi, mau datang? Datang. Isra Mi'raj datang? Datang. Nuzul Quran datang? Datang. Karena intinya adalah silaturahim. Kalau kita sering silaturahim, sering jumpa, sering berdialog, hati kita dekat, kolbu kita ini rapat, tidak mudah kita dipecah belah. Betul? Seperti inilah dekatnya kita. Dekat sekali dengan para pejabat. Padahal saya dulu waktu masih kecil, jangankan mau duduk dengan Pak Bupati, dengan Pak Anggota Dewan, dengan lurah aja susah kali jumpa. Beruntung sekali masyarakat Bontang bisa duduk dekat bersama. Mudah-mudahan bersama kita di Bontang, bersama pula kita di surga Jannatul Firdaus. Ini yang pertama yang ingin saya sampaikan. Karena sekarang kita ini sedang krisis silaturahim. Orang sudah tidak jumpa lagi. Yang ini nyerang di YouTube ini, yang ini menghantam di YouTube ini, yang ini dilaga sama ini. Yang dapat duit siapa? YouTuber. Makanya dulu orang kalau ditanya, apa cita-citamu? Jadi dokter. Apa cita-citamu? Jadi pengusaha. Apa cita-citamu? Polisi dan tentara. Sekarang anak-anak tidak mau sekolah. Ditanya, kau mau jadi apa? YouTuber.
Ini krisis masa depan. Kita khawatir kita kehilangan kepemimpinan. Hari ini kita dihadapkan dengan pemimpin-pemimpin yang ada di hadapan kita. Tapi walaupun Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota Ibu dipimpin, dipilih oleh orang-orang yang ada di Bontang, tapi gambar yang paling besar tetap gambar saya. Ini bukan salah saya, salah panitia. Beginilah orang Bontang menyambut kedatangan Ustadz Abdul Somad. Dia tahu Ustadz itu kurus dan kecil, dibuatnya gambarnya besar. Membahagiakan hati, kita senangkan hati orang. Tadi kata Pak Wali, Ustadz Somad, warga Bontang ini rindu dengan Ustadz. Warga Bontang ini sudah lama menantikan Ustadz. Jadi kalau nanti ada mereka yang memoto-moto Ustadz, tolonglah dikasih mereka berfoto. Begitu Pak Wali memikirkan warganya. Belum pernah saya datang ke satu daerah, ada bupati, gubernur, wali kota yang memikirkan warganya, tolong jangan dimarah kalau memoto. Baru ada di Bontang ini. Mudah-mudahan bapak-bapak pemimpin kita yang adil dan amanah diberikan Allah kekuatan hati dan istiqomah, insya Allah. Mereka ini jadi pejabat, jadi kepala kantor, jadi wali kota, jadi ketua DPRD, jabatan tidak lama, tapi hisabnya di akhirat lama sekali. Tapi kalau mereka adil dan amanah, maka di akhirat nanti sab'atun, 7 golongan yang tidak akan kepanasan di padang mahsyar. Di antara 7 golongan adalah imamun adilun, pemimpin yang adil dan amanah. Apakah wali kota Bontang adil dan amanah? Dari bunyinya ragu kelihatan. Ketika awal menjabat, apa yang dilakukan Pak Wali? Yang dilakukannya pertama adalah datang ke KPK, melaporkan siapa saja yang curang, berkhianat, bermain, silakan tangkap KPK. Allahu Akbar. Bupati, gubernur, wali kota tempat lain kalau lewat di kantor KPK ketakutan, pakai pampers mereka. Pak Wali begitu duduk langsung datang. Supaya apa? Supaya orang ada integritas. Untuk tahap pertama, gak usah dulu cerita takut sama Allah. Sekarang orang tak takut sama Tuhan, paling tidak takut sama KPK aja dulu. Mudah-mudahan dengan itu terwujudlah keadilan, ketentraman, kebersamaan kita. Bontang menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insyaallah. Amin. Ini masjid ini luar biasa. Tidak perlu pakai kipas angin dan tidak perlu pakai AC. Kenapa? Karena dia sudah punya AC. AC itu artinya angin cepat. Pintu-pintu jendela terbuka semuanya. Bapak Ibu rasa kepanasan? Kalau ada yang rasa kepanasan, itu efek baju baru. Kipas angin sudah dipasang, suara sudah jelas. Yang di luar pakai payung, Masya Allah, tabarakallah. Anak-anak dibawa, anak nangis dibelikan balon. Maka semua yang hadir ini insya Allah mendapatkan rahmat ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bisa menjaga anaknya, 10 yang merusak. Pertama, ganja. Kedua, sabu-sabu. Ketiga, rohipnol, pil anjing gila. Yang keempat, lem kambing. Yang kelima, game online. Yang keenam, chat online, seks online. Yang ketujuh, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Siapa yang bisa menjaga anaknya? Kamu boleh jenderal, kamu boleh dokter spesialis, kamu boleh profesor doktor, tapi yang bisa menjaga anakmu 24 jam, yang bisa cuma satu, pondok pesantren. Maka kalau mau selamat anaknya, masukkan ke pondok pesantren.
Allahu Akbar. Saya tidak punya kekuatan. Saya bukan pejabat. Saya hanya ustadz yang bisa mengajak jamaah. Siap memasukkan anak pesantren? Yang nggak mau masukkan anak pesantren, siap-siap waspadalah. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Bisa datang ke rumah Ustaz? Ada acara apa? Walimah, akikah, nikah, wasiat. Apa acaranya? Acaranya ruqyah Pak Ustaz. Ruqyah? Saya nggak pernah meruqyah. Siapa yang mau diruqyah? Anak saya Pak Ustaz. Sakit apa dia? Dia tidak mandi, dia tidak sekolah, dia tidak sholat, dia tidak ganti baju, dia di kamar saja. Apa kerja dia di kamar? Menembak musuh yang tidak mati-mati. Anak sudah kecanduan game online. Saya bilang, saya kalau untuk ceramah tausiah insya Allah 60 menit berdiri sanggup. Tapi kalau untuk meruqyah, belum pernah saya diajarkan doa Allahumma inni a'udzubika min game online. Kenapa anak bisa kena game online? Siapa yang memberikannya handphone? Saya Pak Ustadz. Siapa yang membelikannya TV? Saya Pak Ustadz. Siapa yang membiarkannya di kamar? Saya Pak Ustadz. Siapa yang membiarkannya main game online di kamar? Saya Pak Ustadz. Siapa yang belikan dia paket 2 giga? Saya Pak Ustadz. Sekarang anaknya rusak, siapa yang salah? Ustadz. Kullukum ra'in. Setiap kamu adalah pemimpin, wahai bapak, wahai ayah, wahai ibu, wahai istri. Kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Kalian akan dituntut tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah generasi muda, anak-anak bangsa di Bontang tidak akan ada yang terkena penyakit ini. Kenapa? Karena Bontang mencetak generasi Qurani yang hebat dan beradab insya Allah. Amin. Tadi saya tanya sama Pak Wali, Pak Wali, kalau anak Bontang hafal Quran, apa yang diberikan sebagai reward, sebagai bonus, sebagai hadiah? Saya orangnya nggak mau basa-basi, saya orangnya to the point. Saya tanya langsung di depan Pak Wali. Tadi banyak saksi yang melihat. Kalau tak percaya sama saya, tanya kepala bapak kantor Kementerian Agama. Ini semua hadir, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala maupun tidak berkepala. Bapak Wali Kota Bontang, kalau anak-anak ini hafal Quran, apa rewardnya, apa hadiahnya, apa bonusnya untuk mereka? Langsung Pak Wali berkata, apa kata Pak Wali Kota Bontang? Mereka bisa jadi apapun yang mereka mau. Mereka bisa masuk polisi karena ada jalur khusus untuk polisi penghafal Quran. Allahu Akbar. Mereka bisa jadi tentara karena ada jalur khusus TNI penghafal Quran. Allahu Akbar. Mereka bisa jadi anggota dewan penghafal Quran. Enggak ada jalur khusus, tergantung masyarakat milih atau tidak. Mereka bisa jadi wali kota setelah Pak Wali. Kalau sebelum belum tentu bisa. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kira-kira ada tidak penghafal Quran ini yang bisa jadi polisi? Bisa. Jangan macam-macam. Kalau ada orang yang pakai sepeda motor, knalpotnya disunat di khitan, menggelegar, tangkap karena sudah melanggar ketertiban umum, mengganggu, suaranya melengking, ditangkap sama bapak polisi penghafal Quran. Prit, tangkap. Sini. Dia takut kena tilang. Untuk pasal ini hafal juz amma. Nanti store sama saya. Allahu Akbar. Tilang tetap juga itu tambahan. Insya Allah dengan banyaknya penghafal Quran, turunlah rahmat ke kota Bontang insya Allah. Sesuai dengan doa yang selama ini kita lantunkan. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imamau wa nurau wa
Allahumma zakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikan anak-anak Bontang ini penghafal Quran ya Allah. Anak yang ditinggalkan di pesantren, dia akan jadi anak yang mandiri, mandi sendiri. Di rumah dimandikan, dipakaikan, disuapkan, disetrikakan, diantar. Tapi kalau di pesantren, mandi sendiri, makan sendiri, cuci sendiri, setrika sendiri, makanan bawa piring sendiri, nyuci piring sendiri. Inilah anak yang mandiri. Sekarang bicara tentang leadership, bicara kepemimpinan, bicara tentang politik, bicara tentang ekonomi, tapi ngangkat piring ke dapur pun gak pandai. Kepemimpinan apa seperti ini? Leadership apa? Pemimpin masa depan adalah yang bisa melayani dirinya sendiri, tidak jadi beban untuk ayahnya, tidak jadi beban untuk keluarga, tidak jadi beban negara, tidak jadi beban masyarakat. Bapak Ibu setuju dengan saya? Terserah, gak setuju pun saya lanjutkan juga. Ini adalah model cikal bakal pesantren. Jadi kalau cerita, oh jauh sekali Ustadz Somad, kami berada di Kalimantan. Kalimantan mana ini? Saya tahu nih Kalimantan Timur. Saya cuma ngetes jamaah, masih ingat apa enggak? Ini Kalimantan Timur. Dari Kalimantan Timur ke Surabaya, dari Surabaya ke Madiun, dari Madiun ke Ponorogo. Perjalanan zaman dulu naik kapal laut tidak semudah sekarang. Tahun 1992 Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama sudah tamat dari Gontor Ponorogo. 30 tahun yang lalu sudah tamat Gontor, tamat pesantren. Sekarang naik pesawat, bisa nelpon, bisa game voice, bisa lihat video call. Kenapa kita tidak memasukkan anak ke pesantren? Saya memang kalau bicara pesantren di mana-mana, karena saya melihat tinggal satu-satunya lagi benteng pertahanan kita. Kalau sampai pesantren rusak, hancur. Jadi kalau sekarang ada berita yang merusak pesantren, memang ada pesantren yang rusak, tapi itu tidak semuanya, guys. Jangan gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Jangan gara-gara hujan sehari hilang kemarau setahun. Tolong kita objektif menilai ini. Ini kita ini semua adalah hasil pendidikan masa lalu, hasil pendidikan zaman dulu. Betul? Bagaimana pendidikan zaman dulu? Kalau nakal, pukul. Ini tangan ini tak terhitung berapa kali kena pukul pakai batang sapu. Ustadz ingat yang mukul Ustadz? Ingat. Ustadz dendam? Enggak dendam. Tapi kalau dia nelpon ngundang ceramah, saya enggak datang. Ini adalah hasil pendidikan masa lalu. Kalau tidak serius belajar, rankingnya turun. Ranking 1 jadi ranking 15. Kalau tidak serius belajar, tidak naik kelas. Kalau tidak serius belajar, DO, drop out, tidak selesai. Sekarang pendidikan semakin memanjakan. Tidak pakai ranking, tidak pakai hukuman. Mahasiswa kalau tidak selesai 5 tahun, dibantu, diselesaikan. Ini mau jadi apa generasi kita di masa akan datang? Hai para pakar pendidikan, hai profesor-profesor pendidikan, kalian baru coba-coba, kalian baru ngetes-ngetes. Pendidikan orang zaman dulu, inilah hasilnya orang-orang yang berhasil zaman sekarang. Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Bapak Kajari, Bapak Ketua DPRD, Bapak Pimpinan Pondok Pesantren, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Bapak Wali Kota. Ini hasil pendidikan zaman dulu.
Pendidikan manja yang sekarang, mana hasilnya? Nanti 10 tahun akan datang, nggak tahu kita, entah apa yang akan terjadi. Mudah-mudahan sistem pendidikan ini ditinjau kembali di masa akan datang. Betul. Saya tidak hanya mengkhawatirkan anak saya, tapi anak kita semua. Saya melihat anak-anak bapak, ingat anak saya. Ngelihat anak orang, ingat anak kita. Bagus. Asal jangan ngelihat bini orang, lupa bini kita. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami ini semua anak-anak yang soleh dan solehah. Ustadz enak aja ngomong pesantren-pesantren. Ustadz memang dulu di pesantren. Orang tua saya di Riau. Pesantren saya di Sumatera Utara. Dari Riau ke Sumatera Utara 12 jam naik mobil. Berapa kali Ustadz dijenguk selama setahun? Saya jumpa emak saya, jumpa ayah saya setahun cuma sekali. Jadi kalau ada anak sekarang pesantren, saya tanya, nangis matanya bengkak macam bakso. Kenapa kau menangis? Enggak dijenguk papa, enggak dijenguk mama. Sudah berapa lama? Udah 3 minggu enggak datang. Bontang dekat laut kan? Dekat dari laut? Tidak. Campakkan aja ke laut. Insya Allah dia bisa berenang. Insya Allah. Penyakit yang paling mengerikan bukan miskin. Jangan takut meninggalkan anak miskin. Penyakit mengerikan bukan tidak punya duit. Jangan takut meninggalkan anak tidak punya duit. Penyakit yang mengerikan adalah anak tidak pandai mengikat tali sepatunya sendiri. Anak tidak pandai menyuap nasinya sendiri. Anak tidak pandai memakai celananya sendiri. Kenapa? Tali sepatunya diikatkan, air minumnya dituangkan, makanannya disuapkan. Anak tidak tahu apa-apa. Makanya anak kirimkan ke pondok pesantren. Ibu masih ada di sana? Masih hidup? Masih bernyawa? Siap mengirimkan anak ke pesantren? Hafal Quran? Jangan menjenguk anak dengan mengurai air mata. Sebelum berangkat, beli tisu, keringkan. Sampai ke sana, pukul bahunya. Semangat, semangat, semangat. Tinggalkan dengan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sudah jauh, kira-kira 1 kilometer dari pintu gerbang, dekat ke tiang listrik, nangislah di situ. Jangan ibu tinggalkan anak dalam keadaan tangisan. Dia sedih, tapi kalau dia lihat tegar. Ibu bawa anak jalan-jalan ke mall, salah apa enggak salah? Tidak salah. Bawa anak ke bukit, bawa anak ke pantai, bawa anak ke danau, bagus, mantap, keren, hebat, dan beradab. Kota Bontang. Tapi jangan lupa, bawa anak ke panti asuhan. Hari libur, hari Ahad, bawa anak ke panti asuhan. Bawa nasi bungkus, bawa nasi kotak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak ketua panti? Ya. Saya mau makan dengan anak saya di panti ini. Berapa anak panti di sini? Ada 100 orang. Saya mau makan. Ibu mau kasih semua? Enggak, 3 orang aja. Saya, anak panti 1 orang. Nanti anak kita akan bertanya, Mama, ya, ini siapa? Ini saudaramu, sebaya denganmu, sama-sama lahir denganmu, satu kelas denganmu. Kau kelas 1 SD, dia juga sama. Kenapa dia di sini? Ayahnya meninggal. Ayahmu masih ada di rumah. Kalau ayahmu meninggal, kukirim juga kau ke sini. Insya Allah, anak yang dibawa ke panti, kalau pulang ke rumah, dia akan lebih sayang dengan bapak. Dia akan lebih sayang dengan ibu. Kenapa? Dia melihat saudaranya yang sebaya dengannya tinggal di panti asuhan. Ini Ustadz ngomong ini ceramah aja atau memang Ustadz praktekkan? Anak saya, keponakan saya sudah saya bawa ke panti semuanya. Supaya apa? Mereka belajar. Saya ada kunjungan ke panti asuhan, saya ada kunjungan ke penjara, saya ada kunjungan ke kampung pedalaman, saya ada kunjungan kemana-mana. Saya ambil pelajaran-pelajaran bermakna. Supaya apa?
jangan berada di zona aman. Jangan berada di zona nyaman. Karena air laut yang tidak bergelombang tidak melahirkan nakhoda yang tangguh di tengah lautan. Allahu Akbar. Kalau melihat ada kapal tenang, adem, ayem, nggak ada ombak, nggak ada karang, tidak ada angin puting beliung, itu bukan nakhoda. Itu namanya nakhoda sinetron di tengah kapal yang diletakkan di kolam renang. Syuting sinetron, kapalnya diletakkan di kolam renang, disuting dari jauh. Tidak begitu yang sesungguhnya. Kapal diletakkan di tengah laut, dipukul ombak, dihempas gelombang, anginnya puting beliung, karangnya tajam. Itulah yang akan melahirkan nakhoda-nakhoda yang luar biasa, insya Allah. Amin. Ada anak orang kaya bisa jadi pejabat, biasa. Ada anak pengusaha bisa jadi pejabat, biasa. Ada anak bangsawan. Tahu bangsawan? Bangsa yang hidup di awan. Mana contohnya? Ini mereka yang di atas ini. Ini mereka ini bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Mana awannya? Itu awannya. Kalau ada anak bangsawan bisa jadi pejabat, itu biasa. Tapi anak petani yang bukan apa-apa, yang bukan siapa-siapa, menyeberang lautan, sekolah, sukses, belajar. Itu kalau bahasa Bugis Makassarnya, from zero to hero. Dari tidak apa-apa menjadi apa-apa. Inilah yang kita didik menjadi pemimpin masa depan, insya Allah. Amin. Ustadz Somad ini masa lalu. Ustadz Somad ini sudah tua, lahir 1977. Sekarang sekitar ya 26-27 lah. Saya ini masa lalu, Beb. Saya ini masa lalu, Besti. Masa depan itu adalah aku dan kamu. Ada di antara kalian anak-anak muda yang akan jadi wali kota Bontang, insya Allah. Ada di antara kalian anak muda yang akan jadi polisi dan tentara, insya Allah. Saya mau menolong agama Allah. Saya mau nolong agama Allah. Saya mau jadi ustadz. Jadi ustadz gak bisa terlalu banyak yang bisa dilakukan. Saya kasih satu contoh. Boleh? Masalah minuman keras. Ceramah Abdul Somad. Innamal khamru khamar wal maisir judi wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun najis min amali syaitan, perbuatan setan, fajtanibu, jauhi. Menggelegar di mimbar, menggelegar dalam masjid. Begitu keluar masjid, orang main gaple, lepak. Bisa saya larang? Nggak bisa. Orang main judi, bisa saya larang? Nggak bisa. Orang main biliar pakai uang, bisa saya larang? Nggak bisa. Orang laga ayam, bisa saya larang? Tidak bisa. Tapi kalau anakku, kalian jadi polisi, jadi tentara, kalian nggak perlu ceramah, kalian nggak perlu khutbah, nggak perlu takbik akbar, cukup dengan pistol kalian. Yang mau main judi silakan, silakan. Mau main judi silakan. Mau laga ayam silakan. Main, ku pecahkan kepala kalian. Pakai jabatan untuk menolong agama Allah, pakai pistol untuk menolong agama Allah. Takbir. Kenapa Ustadz Somad berapi-api sekali? Ini mestinya hari ini baterai sudah habis. Saya sampai ke Kalimantan Timur hari Jumat, Sabtu, Ahad. Ini tablik akbar yang terakhir. Setelah ini saya akan ke airport, bukan ke Liang Lahat. Ini tablik akbar terakhir ini. Habis ini ke airport. Saya menduga ini nanti di Bontang mungkin saya ceramah slow-slow aja lah. Saya bisa juga ceramah slow ini. Mari kita jaga Bontang. Kita jaga persatuan. Kita jaga ukhuwah kita. Menuju Bontang yang berada. Kenapa Ustadz Somad hari ini di Bontang berapi-api? Karena saya berada di hadapan mereka yang masih aktif, yang masih berseragam, yang masih ada pistolnya. Allahu Akbar. Saya pernah tausiah, ceramah berapi-api. Selesai itu datang bapak-bapak.
Apa yang bisa kita lakukan Ustadz Somad untuk menolong agama Allah? Saya tanya, Bapak masih aktif? Udah pensiun Pak Ustadz. Ya banyak-banyak istighfar aja lah Pak. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun ya Rafi'asya atfatayyaji ratal alami ya uhailal jodi wal karami ya uhailal jodi wal karami. Ini sekarang mahasiswa-mahasiswa gaya bukan main. Di kampus pakai sepeda motor, bunyi knalpotnya bep 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 bep. Asal dekat cewek bep. Pas tanggal 29 30 nggak keluar rumah. Kenapa? Kiriman belum datang. Balon gas, bagaimana balon gas? Hebat. Begitu gasnya habis, lesu, letoy, loyo, lunglai, down, mati. Mahasiswa apa ini? Pas ditanya, semester berapa dek? Semester berapa dek? Semester 4, tapi muka kau muka atu-atu. Semester 14 Pak Ustadz. Habislah calon kau diambil kawan. Mau dibawa kemana anak-anak model begini? Menyusahkan orang tua. Ustadz Somad ngomong begitu. Memangnya Ustadz dulu kuliah gimana? Saya berangkat ke Mesir, beasiswa dari Al-Azhar, yang mendaftar se-Indonesia 1000 orang, yang lulus 100 orang. Salah satunya inilah orangnya. Iya, Ustadz bisa berangkatkan dengan anak Ustadz anak pejabat, karena Ustadz anak orang terkenal. Bapak saya petani, ibu saya ibu rumah tangga, saya tinggal di desa, saya mencari informasi pakai surat, karena waktu itu belum ada www.google.com. Wahai saudaraku yang ada di Medan, Sumatera Utara, tolong carikan informasi. Tes ke Mesir, surat dikirim dari Riau ke Medan, seminggu baru sampai. Dia kirim dari Medan ke Riau, seminggu baru sampai. Wahai temanku Abdul Somad, ada tes ke Mesir, silakan datang. Dibaca suratnya, surat sampai hari ini, pendaftaran terakhir besok pagi. Naik bis 12 jam sampai ke Medan, jam 5 subuh mandi di masjid, mendaftar di IAIN. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya mau daftar ke Mesir Pak. Kau orang mana? Saya orang Riau Pak. Ada saudara kau di Medan ini? Enggak ada Pak. Kalau enggak ada tidur di rumahku. Baik juga Bapak ini rupanya. Ikut tes. Apa tesnya? 4. Bahasa Arab, bahasa Inggris, Al-Quran. Tes yang keempat, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Ini sudah lulus Pancasila baru ke Mesir, bodoh. Tiba-tiba setelah pulang dari Mesir dibilang anti Pancasila, anti NKRI, anti kebangsaan. Inilah orang yang lulus Pancasila baru berangkat ke Mesir, diutus oleh Kementerian Agama. Ustadz Somad ini ceramahnya kok sombong sekali. Ini bukan sombong. Ini untuk membangkitkan semangat anak muda yang sudah mulai letoy, loyo, lunglai, lesu, lemas. Pas ditanya, apa masalahmu nak?
bagaimana IP-mu nak, bagaimana nilaimu nak, bagaimana transkrip nilaimu. Tidak ada terkait dengan masalah kuliah, nggak ada urusan dengan nilai, nggak ada urusan dengan dosen, nggak ada urusan dengan skripsi. Ternyata masalahnya apa? SMS dia, WA dia belum dibalas dari pagi. Kalau ada anak ibu yang begitu nanti waktu ibu pulang, kau lemas kenapa? Nggak semangat kenapa? WA dari dia belum dibalas ma. Ibu bawa dia naik motor, campakkan ke tepi laut. Gimana dia mau menghadapi masa depan? Gimana dia mau jadi pemimpin? Pemimpin menyelesaikan urusan dirinya, urusan istrinya, urusan anaknya. Dia bisa memimpin negeri ini. Insya Allah negeri ini tetap diberikan pemimpin yang adil, yang amanah, yang mandiri, insya Allah. Amin. Nanti omongan saya ini nanti baru terwujud. Sekarang tahun 2023. Yang sekarang kelas 1 SMP, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, S1 4 tahun. Berarti kalau ada hadir di sini SMP kelas 1 2033 baru dia selesai S1. Dia yang akan ikut CPNS, dia yang akan jadi kepala kantor, dia yang akan jadi anggota dewan. 2043 baru terwujud. Ini investasi masa depan. Banyak orang tidak sabar. Ini program yang dibuat ini menciptakan generasi Qur'ani, investasi masa depan. Kita lihat berapa orang Indonesia nggak bisa baca Quran. Nanti kalau saya ngomong dibilang fitnah, orang lebih percaya sama handphone. Kita tanya sama handphone, berapa orang Indonesia tidak bisa baca Quran? Sebentar ya, ini paket nampaknya habis pula. Buta huruf Al-Quran di Indonesia. Enter. Nggak keluar pula. Tapi tadi malam saya coba-coba. Buta huruf Al-Quran di Indonesia 72%. Percaya? Tulis di handphone. Buta huruf Al-Quran di Indonesia 72%. Tapi setelah Ustadz Somad pulang dari Bontang, itu akan berkurang insya Allah. Kenapa? Kenapa berkurang? Karena bupati, wali kota, gubernur se-Indonesia terinspirasi dengan ide dari Bontang. Mereka pun akan membuat program tahfiz di kabupaten kotanya masing-masing insya Allah. Amin. Walaupun nampaknya Ustadz Somad ceramah di Bontang, tapi yang nonton ini dari Sabang sampai Papua, dari Maroko sampai Merauke insya Allah. Kenapa? Karena mereka menonton ceramah Ustadz Somad di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Adik-adik, buat video pendek, masukkan ke dalam TikTok. Ambil handphone, tapi saya belum punya gagang handphonenya. Ada karet di rumah kan? Ada, ikat di batang sapu. Bawa ke pinggir laut, tepi pantai Bontang yang indah. Hidupkan dia. Nah, hidupkan kamu. Hai guys, apa kabar kalian? Saya sedang berada di Bontang, di lautan yang luas. Apa kata pesan Ustadz Somad tadi pagi di Masjid Agung Bontang? Hidup adalah lautan. Nakhoda yang hebat, yang lulus dari karang yang tajam, angin puting beliung. Mari kita tatap masa depan. Yang nggak siap mati aja. Langsung upload. Ustaz Somad, saya sudah upload, udah 3 bulan, yang nonton baru 1. Nanti kita endorse insya Allah. Banyak anak muda, Ustaz tolong iklankan. Oh, saya sangka waktu udah habis. Ustaz Somad, tolong iklankan Instagram saya, tolong iklankan channel YouTube saya. Sudah berapa videonya? Baru 2 Pak Ustaz. Gimana mau di endorse videonya 2? Ini Bontang, negerinya para penghafal Quran. Buatlah channel-channel yang mengajarkan Al-Quran di YouTube. Saya tantang anak-anak muda Bontang, saya tantang ustadz-ustadz muda Bontang. Siap buat channel ngaji Quran di YouTube? Serius? Janji?
jangan ada dusta di antara kita. Dulu orang mau ngaji susah, datang ke surau langgar musola. Sekarang tinggal buatkan video podcast, undang Ustadz Marzuki Al-Hafiz sebagai narasumbernya, anak-anak muda sebagai hostnya, anak-anak muda sebagai kameramennya. Assalamualaikum Ustadz Marzuki Al-Hafiz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara menghafal Quran yang baik? Menghafal bangun tengah malam, otak masih kosong, belum dipakai apa-apa, clear, terang, cerah, mudah ngapal Quran. Zuhur diulang, asar diulang, maghrib diulang, isya diulang, sebelum tidur malam ulang semuanya, besok pagi tambah lagi. Cara mudah ngapal Quran, mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Ustadz Somad pun mendapatkan aliran warisan amal jariah sampai hari kiamat, tetap mengalir insyaallah. Amin ya rabbal. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Ada orang kirim video, Ustadz tolong kirim ini. Dia kirim video, katanya kalau menahan napas sekian detik menghilangkan stres, menaikkan oksigen ke dalam tubuh. Lama saya merenung, dia bilang tahan napas. Pantasan ada orang yang ngajarkan tahan napas, tahan napas, tarik. Terlalu lama ditahan, lupa bernapas. Tarik nafas, tarik nafas, tarik lagi, keluar dari bawah. Orang Islam menahan nafas. Sebelum kalian menemukan teori bahwa menahan nafas bisa menghilangkan stres, bahwa menahan nafas meningkatkan oksigen dalam tubuh, kapan orang Islam menahan nafas? Saat membaca Al-Quran. Karena baca Quran nggak boleh curi nafas. Mana ada orang baca Quran alhamdulillah, tahan nafas baca Quran. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Itu namanya wakaf. Apa namanya? Wakaf. Tapi ada namanya wasol. Yang wasol itu nyambung. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Itu namanya wasal. Kedua-duanya kalau diamalkan, nafasnya bagus, badannya sehat, jiwanya tenang, pikirannya. Bukan kata orang Islam, tapi mereka yang menekuni yoga, yang menekuni bidang pernapasan, ternyata menahan nafas, membaca Quran, mendatangkan ketenangan, menghilangkan stres dan depresi. Betul janji Allah, kami akan menunjukkan tanda-tanda ayat-ayat kebesaran kami. Allahu Akbar. Anak saya hebat. Kenapa? Anak saya kursus bahasa Inggris, Pak Ustadz Somad. Bahasa Inggris ada conversation. Bahasa Inggris ada WHO, World Health Organization. Bahasa Inggris ada workshop. Bahasa Inggris dia lupa. Bahasa Arab lebih lengkap. Bahasa Al-Quran sangat lengkap. Bahasa Inggris memang ada shopping center. Bahasa Inggris memang ada nation. Bahasa Inggris memang ada health. Tapi dia lupa bahasa Arab ada huruf qaf. Tidak ada huruf qaf dalam bahasa Inggris. Qul di dalam, kul di luar, qul di dalam. Kalau baca kul huwallah di luar apa di dalam? Di dalam.
Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah Allah itu esa. Tapi kalau salah baca, kul, makanlah Allah itu. Nggak percaya sama saya, tanya sama Ustadz Marzuki Al-Hafiz. Nggak percaya sama saya tentang bahasa Inggris, bahasa Arab, tanya yang di pondoknya. Bahasa Inggris, bahasa Arab dipakai. Language is crown of ma'had. Bahasa adalah mahkotanya pesantren. Di Gontor, Ustadz Hamzah belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Arab. Tapi kalau ditanya mana yang lebih, bahasa Inggris. Mati lampu. Habis pocet. Waktu sudah habis jam 10. Tak ada air minum. Hah? Itu sebenarnya cara Allah supaya saya bisa istirahat sejenak. Kalau kita sudah buat baik, kita niat baik, kita pikir baik, kita laku baik, datang sesuatu yang tak baik menurut kita, sebenarnya itu baik menurut Allah. Ada hikmah di balik itu semua. Semua kita tidak ada ingin mikrofon ini mati, betul? Soalnya apa? Masalah mikrofon mati itu biasa, tapi menjadi viral keluar berita. Ustadz Somad ceramah di Bontang, mikrofon mati. Tolong nanti sebelum diupload di YouTube, yang mati tadi bisa diedit kan? Untuk menjaga harkat martabat kita bersama. Soalnya dari awal sudah kita bilang Bontang hebat. Jangan sampai besok keluar berita hebat, ternyata mati lampu. Bagaimanapun juga Bontang tetap hebat insya Allah. Allahu Akbar. Saya ceramah mati lampu itu biasa. Di mana-mana sering mati lampu. Cuman yang saya agak risau, kalau mati lampu itu disuruh ulang ceramah dari awal lagi. Kecuali di Bontang. Ustadz, anak saya hebat bahasa Inggris. Anak kamu hebat bahasa Inggris. Perubahan kata dalam bahasa Inggris itu say, saying, said. Cuman 3. Betul Ustadz Hamzah. Say, saying, said. What he say to you, I am saying to him. Say, saying, said. Sekarang kita praktikkan dalam bahasa Arab berapa? Qala, qalu, qalat, qalata, qulna, qulta, qultuma, qultum, qulti, qultuma, qultunna, qultu, qulna. 14 beb. Yaqulu, yaqulani, yaquluna, taqulu, taqulani, yaqulna, taqulu, taqulani, taquluna, taqulina, taqulani, taqulna, aqulu, naqulu. 14 tambah 14, 28. Qala yaqulu qawlan qailun maqulun, qul la taqul, maqalun maqalun miqalun. Berapa itu? Banyak sekali. Jadi kalau ada orang membanggakan anaknya, anak saya bisa bahasa Inggris, bahasa Arab belum tentu. Jadi kalau ada orang bangga dengan anaknya di SMP, di SMA,
Anak saya hebat bahasa Inggris, anak saya hebat bahasa Arab di pesantren. Ini sekarang orang kalau ditanya, anakmu di mana? Anak saya SMP, SMA. Anak kamu? Anak saya di pesantren. Kenapa tidak pede dengan pesantren? Di sekolah yang tidak pesantren, pelajarannya cukup dihitung dengan setengah jari. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Pesantren, sekarang kita hitung berapa pelajaran pesantren. Fikih, qawaidul fikih, usul fikih, nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, badi, arud qawafi, tafsir, ulumul Quran, hadis, mustalah hadis, rijalul hadis. Jadi kalau ada orang berpikir, ini anak saya agak-agak bodoh, jadi saya masukkan ke pesantren, error, mati langsung. Pilih anakmu yang terbaik, pilih anakmu yang tercerdas, kirim ke ustadz, masukkan ke pondok pesantren, menjadi penghafal Quran. Dialah yang akan menolongmu pada saat tak ada yang bisa menolong kecuali anak yang soleh, bukan soman. Tadi saya mulai tausiah jam 10, jam 9. Sekarang sudah jam 10 lewat 5. Ini sudah melanggar kode etik 600 ml. Tapi karena tadi ada mati lampu 5 menit, kita tambah 5 menit. Saya walaupun nggak ngelihat jam, saya sudah tahu saya sudah berdiri 1 jam. Dari mana Ustaz tahu? Terasa dari kesemutannya. Kenapa Ustaz semangat sekarang? Saya semangat karena di bawah ini banyak sekali anak-anak muda saya lihat. Tapi Pak Ustaz ada yang tua. Mereka ini bukan tua, mereka ini adalah anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Memang casingnya 71, signal 17. Mereka ini nampaknya aja tua, tapi semangat. Sumpah Pemuda itu isinya bukan anak muda, banyak orang tua. Kenapa disebut Sumpah Pemuda? Semangatnya muda. Maka saya kalau ditanya orang, banyak pembawa acara host MC nanya, Ustaz umurnya berapa? Umur bukan masalah angka, tapi masalah rasa. Tapi saya udah ketahuan, nggak bisa lagi. Orang udah tahu semua saya lahir tahun 1977. Apa boleh buat? Jadi ngaku aja lah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita menjaga Bontang ini jangan sampai ada kelahi, permusuhan. Suasana mesti kondusif. Kalau kita perang, menang jadi arang, kalah jadi abu. Tidak ada untungnya sama sekali. Lihatlah peperangan yang ada di Ukraina, serangan Rusia. Lihatlah yang ada di Irak. Lihatlah bagaimana tidak ada keuntungannya sama sekali. Dia saudara kita, tidak seagama, tidak seakidah, tapi mereka saudara kita, satu kebangsaan, NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, merdeka. Punya teman satu perusahaan yang tidak seagama, betul? Punya tetangga yang beda akidah, betul? Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Sudah ada acuannya, tidak usah lagi dibuat-buat acuan yang baru. Ada Muhammadiyah, ada NU, ada Dewa Dakwah wal Irsyad, Darud Dakwah wal Irsyad, Dede Imangkoso, ada pula di sana Nahdlatul Ulama, ada Nahdlatul Wathon, ada Al-Wasliyah, ada Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Ini hanya perbedaan ormas, kita diikat dengan satu ikatan, la ilaha illallah Muhammadun. Berbeda partai, berbeda warna, ini pesta demokrasi. Kita tidak tinggal di negara kerajaan, kita bukan monarki. Berbeda partai, berbeda calon, itu biasa. Jangan kelahi gara-gara ini. Kita sudah lama dengan orde lama, berganti orde baru, berganti reformasi. Sejak 1945 kita sudah menganut demokrasi. Maka sambutlah pesta itu dengan kebahagiaan, bukan dengan permusuhan. Siap jaga persatuan? Siap jaga Bontang? Siap jaga Kalimantan Timur? Siap jaga NKRI? Takbir! Takbir itu gunanya ngusir setan. Makanya kalau ada teman kita ngantuk sebelah diganggu setan, takbir, Allahu Akbar. Nanti kalau khotib Jumat, khutbah Jumat, Assalamu
takbir. Cuma hati-hati juga, kadang setan ini bisa mindah ke kita. Habis kita takbir, kita pula yang ngantuk. Saudaraku yang dimuliakan Allah, orang bontang saya perhatikan dari kanan ke kiri, dari depan ke belakang, dari bawah ke atas, tidak ada satupun yang ngantuk. Kenapa? Orang bontang sehat badannya, sehat jiwanya, sehat raganya. Orang yang ngantuk dengar ceramah itu dua kemungkinan. Pertama, digoda setan, yang kedua cacingan. Orang bontang alhamdulillah sehat badannya, sehat raganya, sehat jiwanya, mereka akan menolong agama Allah, tidak menjadi beban orang tua, tidak menjadi beban negara, berkontribusi. Saya dengar ini banyak yang bekerja di berbagai macam perusahaan, on time, disiplin, tepat waktu, cari rezeki yang halal, bayar zakat, sholat jangan lupa. Ini kadang karena sibuk bekerja di perusahaan, pergi pagi pulang petang, peras keringat banting tulang, tunggang langgang lintang pukang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, sibuk sampai nggak sempat makan, sholat subuh tinggal, sholat subuh siang tinggal, asar nggak sholat, maghrib nggak sholat, akhirnya disolat. Kerja sampai nggak sempat makan, akhirnya sakit, dibawa ke rumah sakit. Kata dokter, ini terlalu sibuk cari makan sampai nggak sempat. Sibuk kerja, nggak jumpa istri, jumpa bini orang. Sibuk kerja, nggak sempat ngurus anak, diurus anak orang. Jangan lupa, kesempatan tak terulang kembali. Tetap kerja, sholat jangan tinggal. Tetap kerja, bayar zakat. Tetap kerja, kosongkan hari khusus untuk anak dan istri. Siap? Ini Ustaz Somad ceramah keliling terus. Enggak, ini saya pulang. Malam Senin di sini, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat saya tetap di rumah. Saya di luar cuma 3 malam. Malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin di luar. Enggak boleh lebih dari 3 malam. Kalau lewat 3 malam dikhawatirkan sudah buka cabang. Kata Pak Wali tadi, ini kelompok peminta maaf, tidak ada yang minta izin. Memang kalau belum nikah belum paham, nantilah itu pembicaraan khusus nanti. Nah, ada namanya kursus pernikahan nanti insya Allah. Mudah-mudahan yang belum ketemu jodoh jumpa istri yang baik-baik. Banyak sekali yang jomblo ini. Jangan pacaran, jangan pacaran, jangan pacaran. Kenapa? Karena yang pacaran itu yang rugi perempuan. Dibawa ke pinggir pantai, makan-makan, minum-minum, nongkrong-nongkrong, masuk angin gembung. Yang masuk angin laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang kehilangan harkat, martabat, kehormatan laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang muntah-muntah ngidam laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang malu kelihatan laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang takut lagi untuk nikah karena kehilangan kehormatan laki-laki apa perempuan? Perempuan. Masih mau pacaran? Bodoh. Hanya perempuan yang bodoh yang mau menghilangkan kehormatan dirinya. Jaga kehormatanmu. Hai laki-laki, playboy cap tupai, semua pohon kelapa sudah kau tunggangi. Hai playboy cap gayung, semua kolam sudah kau ciduk. Ingat, kau akan nikah, kau punya anak perempuan, kau punya adik perempuan, kau punya kakak perempuan, dan kau punya istri. Ada istri laki-laki? Mana ada LGBT? Allah selamatkan Bontang dari segala kerusakan insya Allah. Masya Allah, banyak sekali gambar saya di belakang itu. Masya Allah. Siapa yang jual itu? Kenapa royaltinya belum dikirim? Ada gambar saya juga. Itu gambar Ustaz Somad. Saya tadi heran, itu gambar saya kok putih sekali wajahnya. Hebat sekali editingnya itu. Di balik wajah yang glowing ada editing yang luar biasa. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah jaga keluarga kita, jaga anak-anak kita, jaga kota Bontang. Al-hazihin niyah al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah
Indonesia, BSI. Nomornya catat baik-baik, 76, 7-nya 5 kali, 77 777 656. Sekali lagi, 76 77 777 656. Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini, 0822 4739 5624. Sekali lagi, 0822 4739 5624. Berkah selalu, ma'akalta fa'afnaita. Rezeki, uang, gaji, pendapatan yang kau belikan makanan akan busuk. Wa ma labista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian akan lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan itulah yang akan kekal abadi menjadi amal bekal untuk hari esok. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Az-Zahra nahnu juz'un